Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang fasal yang membicarakan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Nah, beliau akan bahas pada fasal ini. Al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga, fil qabid, di dalam orang yang menerima zakat, wa asbab istihqaqihi, dan sebab-sebab berhaknya dia menerima zakat, wa wadhaifi qabdihi, dan tugas-tugas menerima zakat. Bayanu asbab istihqaqi, penjelasan tentang sebab-sebab berhaknya menerima zakat. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasannya, la yastahiqquz zakata illa hurun, tidak berhak menerima zakat illa hurun, kecuali orang yang merdeka, muslimun, seorang muslim, laisa bihashimiyyin wala mutalibin, yang bukan termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ittasofa, yang orang yang merdeka yang muslim tadi itu bersifat bisifatin, dengan satu sifat, min sifatil asnafits tsamaniyah al-madhkurin fi kitabillah, dengan satu sifat dari sifat-sifat 8 golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, kemudian miskin, amil, mu'allaf, budak, kemudian gharem, orang yang terlilit hutang, kemudian fisabilillah, dan ibnu sabil. Fala tusrafu, maka tidak diberikan apa zakatun, zakat, ila kafirin, kepada orang kafir, wala ila amtin, dan tidak juga diberikan zakat kepada budak, wala ila hashimiyin wala mutalibiyin, dan juga zakat tadi enggak diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Amma sabiyyu wal majnun, adapun anak kecil dan orang gila, fayajuzu sarfu ilaihima, maka boleh memberikan zakat kepada keduanya, anak kecil dan orang gila tadi, idza qabida, apabila menerima zakat, anhuma, dari anak kecil dan orang gila tadi, waliyuhuma, walinya keduanya. Jadi anak kecil dan orang gila itu boleh diberi zakat asalkan yang menerima adalah walinya. Falnadhkur, maka hendaknya kita sebutkan sifatil asnafits tsamaniyah, yaitu sifat-sifat 8 golongan. As-sinful awwalu al-fuqara, yaitu golongan yang pertama itu adalah fuqara. Wal fakir, adapun fakir, huwa, yang dimaksud dengan fakir itu adalah orang alladzi, yang laisa lahu malun, yang dia tidak memiliki harta, wala qudratun, dan dia tidak memiliki kemampuan, alal kasbi, atas bekerja. Dia enggak punya harta dan dia enggak punya pekerjaan. Fa in kana ma'ahu, maka jika ada ma'ahu, bersamanya, qutu yaumihi, makanan pada hari itu, wa qiswatu halihi, dan pakaian yang sesuai dengan kondisinya, falaisa bifakirin, maka bukanlah dia orang fakir. Walakinnahu, akan tapi dia adalah miskinun, miskin. Jadi kalau dalam satu hari dia sudah memiliki makanan yang dia makan dan pakaian yang layak bagi kondisinya, maka dia bukanlah fakir, tetapi dia adalah miskin. Fa in kana ma'ahu nisfu quti yaumihi, dan jika ada bersamanya nisfu quti yaumihi, separuh makanan harinya, fahuwa fakir, maka dia adalah orang fakir. Jadi kalau fakir itu adalah orang yang hanya memiliki separuh makanan harinya. Misalnya dalam satu hari dia butuh 1 kilo untuk mencukupi dia dan keluarganya, tetapi dia hanya memiliki setengah kilo, maka ini adalah orang fakir. Wa in kana ma'ahu, dan jika ada bersamanya, komisun, pakaian, walaysa ma'ahu mindilun, dan tidak ada bersamanya mindil, yaitu sapu tangan, wala khufun, dan tidak ada bersamanya khufun, yaitu sepatu khuf,
wala sarawilun dan dia tidak memiliki celana, walam takun dan tidak ada qimatul qamis yaitu nilai atau harga pakaian yang dia miliki, bihaitsu tafi tidak ada harga pakaian yang dia miliki itu tafi bisa mencukupi bijami idzalika dengan seluruhnya tadi, kama yaliku bi fuqara sebagaimana yang layak dengan orang-orang fakir, fahuwa fakir maka dia adalah orang fakir. Jadi orang yang dia memiliki pakaian tetapi dia tidak memiliki sapu tangan, enggak memiliki sepatu khuf, tidak punya celana, dan nilai pakaiannya apabila dijual itu tidak bisa mencukupi untuk membeli itu semua, maka dia masih kategori fakir meskipun memiliki pakaian. Li'annahu karena dia filhal pada saat ini qad adima benar-benar dia tidak memiliki ma huwa muhtajun ilaihi apa-apa yang dia butuh ilaihi kepada ma, wa ma huwa ajizun anhu dan benar-benar dia tidak memiliki ma sesuatu huwa yang adapun dia itu ajizun anhu tidak mampu anhu darinya. Fala yang bagi maka tidak sepantasnya ayushtaroto disyaratkan fil fakir di dalam adanya fakir, tidak sepantasnya disyaratkan alla yakuna lahu tidak ada lahu bagi fakir tadi kiswatun pakaian siwasa tiril aurah selain pakaian yang menutupi auratnya. Fa inna hadza karena sesungguhnya definisi ini adalah guluwun definisi yang berlebih-lebihan, wal ghalib dan secara umum annahu bahasanya orang yang semacam itu la yujadu mitluhu annahu bahasanya la yujadu mitluhu tidak didapati mitluhu seumpama orang tadi. Jadi enggak sepantasnya di dalam mendefinisikan orang fakir itu syaratnya dia harus tidak memiliki pakaian selain yang menutupi auratnya. Karena definisi semacam ini itu berlebih-lebihan guluwun, berlebih-lebihan, dan secara umum orang yang semacam ini sudah enggak didapati, yaitu orang yang hanya memiliki pakaian yang menutupi auratnya saja, ini secara umum sudah enggak didapati. Wala yukhrijuhu dan tidak mengeluarkannya seorang tadi anil fakri dari status fakir, kaunuhu adanya dia itu mu'tadan lisual membiasakan diri untuk minta-minta. Jadi orang yang pekerjaannya minta-minta itu enggak mengeluarkan dirinya dari kefakiran, masih dalam status fakir yaitu. Fala yuj'alu maka tidak dijadikan aswal minta-mintanya tadi itu kasban, itu tidak dijadikan pekerjaan. Artinya meskipun dia pekerjaannya minta-minta, tetapi minta-mintanya itu tetap enggak dianggap pekerjaan. Dia masih dalam status fakir. Bi khilafima berbeda masalahnya lau qadaro seandainya dia mampu ala kasbin atas bekerja, dia mampu atas bekerja, fa inna dzalika sesungguhnya yang demikian itu dia mampu bekerja, dia memiliki pekerjaan, sesungguhnya yang demikian itu yukhrijuhu anil fakri, yang demikian itu mengeluarkannya dari status fakir. Jadi kalau dia mampu bekerja kemudian dia sudah bekerja, dia memiliki pekerjaan, maka memilikinya dia pekerjaan itu mengeluarkannya dia dari status fakir. Fa in qadara 'alal kasbi dan jika dia mampu atas bekerja bi alatin mampunya tadi dengan alat, walaisa lahu alatun tetapi dia tidak memiliki alat, fa huwa fakir maka dia adalah fakir. Misalnya dia mampu bekerjanya tadi itu dengan alat, ya misalnya dia pekerjaannya adalah tukang bangunan, dia bisa bekerjanya dengan alat-alat tukang bangunan, tetapi dia enggak memiliki, maka dia adalah statusnya orang fakir. Wa yajuzu dan boleh ayushtara dibelikan lahu baginya alatun alat.
Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.